Kataan Musa al-ghadab. Ketika amarah itu diam terhadap Nabi Musa. Apa maksudnya ini? Amarah diam terhadap Nabi Musa. Nah, ini maksudnya begini. Ayat ini ingin menggambarkan bahwa seakan-akan amarah itu manusia. Bagaimana kalau manusia marah? Ngomong terus. Ya, kalau dia berhenti marah, dia diam. Ya, nah, ini dia katakan, sewaktu amarah itu diam terhadap Nabi Musa. Tadinya orang ayo tuh, kan nggak mau berhenti tuh kalau orang marah. Nah, suruh macam-macam yang dia ucapkan. Itu karena dia marah. Tapi kalau sewaktu amarah itu sudah diam terhadap Nabi Musa kembali mengambil alwah. Itu waktu Nabi Musa bermunajat dengan Allah, dia diberi kitab suci. Itu dia bawa pulang. Waktu dia lihat kaumnya menyembah sapi, dia lihat, dia nilai Harun yang ditugaskan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dia marah. Dia letakkan ini, ada yang berkata, dia lemparkan ke bawah sampai pecah. Nah, setelah reda marahnya, akhadal alwah, dia ambil lagi kitab suci itu, akhadal alwah, dia ambil kepingan di mana ada ayat-ayat Allah itu sebabnya ada ulama berkata, kitab suci al-alwah itu turun sekaligus dalam bentuk tulisan. Ada karena ini. Oke. Yang penting, wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah, di dalam tulisan yang terdapat dalam keping-keping yang ditulis di batu atau di kulit itu terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, takut itu bermacam-macam. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada khauf, takut. Ada faza, takut. Ada rahbah, takut. Karena memang takut bermacam-macam. Saya beri contoh. Kalau satu mahasiswa takut tidak lulus, apa yang dia lakukan? Dia belajar. Kalau seorang takut dari singa, apa dia lakukan? Lari. Kalau Anda takut kepada Tuhan, apa yang Anda lakukan? Mendekat kepadanya. Ya kan? Kita terkadang takut pada satu orang, penuh wibawa dia. Tapi kita ingin dekat, ya kan? Itu namanya rahbah. Rasa takut yang didorong oleh rasa kagum, yang rasa takut, yang kita ingin dekat kepadanya tapi takut-takut. Ya kan? Orang kitab Al-Wah ini mengandung petunjuk, rahmat untuk orang-orang yang takut, kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Baik, Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk melakukan munajat, pertemuan dengan Allah. Sewaktu itu, oleh satu dan lain sebab kesalahan mereka, Allah membuat gempa terhadap mereka ini sampai mereka pingsan. Nabi Musa terus berkata, "Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya." Ya Allah, kalau kamu berkehendak, kamu bisa hancurkan, binasakan semua ini, kamu juga bisa membinasakan saya. Tidak jelas, Al-Quran tidak menjelaskan kapan peristiwa ini terjadi. Tapi di sini dikatakan, Nabi Musa berkata, "Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna." Ya Allah, kami atau saya merasa tidak salah. Tapi apakah kamu mau menjatuhkan kebinasaan itu kepada kami akibat ulah orang-orang yang picik? Nah, jadi akibat kesalahan orang bisa menimpa kita. Ya kan? Di ayat yang lain itu tegas, wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Hati-hati terhadap cobaan Tuhan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat. Kita bisa kena dampaknya. Oke. In hiya illa fitnatuk
Apa yang terjadi ini tidak lain kecuali cobaan dari kamu. Kamu membiarkan sesat siapa yang engkau kehendaki, karena dia memang mau sesat. Dan engkau memberi petunjuk siapa yang engkau kehendaki, karena memang orang itu melangkah untuk memohon petunjukmu. Maka ya Allah, engkau adalah pembimbing kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah sebaik-baik yang memberi pengampunan. Okay. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Itu sudah masuk ayat 155. Ya, kita masih ada satu ayat lagi. Kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Silakan Pak, dilanjutkan. Masih ada satu ayat, yaitu ayat 156. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Dikatakan di sini, Nabi Musa kan tadi itu berdoa di ayat 155. Engkau adalah pembimbing kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah sebaik-baik pengampun. Baru ayat kita, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Ada paling tidak ada dua maknanya. Makna yang pertama begini, uktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, anugerahilah kami kemampuan untuk beramal soleh di dunia ini. Ya kan? Dan di akhirat untuk memperoleh nikmat-Mu. Satu makna. Bagus ini doa. Itu sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai, dan seterusnya. Ya Allah, anugerahi saya, ilhami saya, anugerahi saya dorongan untuk terus beramal soleh. Ya kan? Nah, itu satu maknanya. Makna yang kedua, sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahi kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Kebajikan di dunia itu banyak, antara lain keberagamaan yang benar, iman yang kuat. Yang kedua, sehat dan afiat. Yang ketiga, rezeki yang memuaskan, bukan yang banyak loh. Rezeki yang memuaskan. Anak keturunan yang baik-baik, pasangan yang serasi, itu semuanya. Rumah yang lapang, itu semua hasanah di dunia. Ada hasanah di akhirat. Jangan sampai saya takut ketika orang semua takut. Mudah-mudahan saya bisa lewat di jembatan itu dengan cepat. Mudah-mudahan perhitungan Tuhan kepada saya mudah. Mudah-mudahan saya masuk sorga. Mudah-mudahan Allah bisa ridha pada saya. Mudah-mudahan saya bisa melihat Tuhan. Itu singkat itu, tapi semuanya sudah masuk di sini. Nah, ini juga Nabi Musa berdoa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Dia tidak katakan buat saya saja, buat kita semua. Lana, buat kami. Jadi kalau doa, jangan doa buat diri Anda sendiri. Doa buat orang banyak. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami telah bertaubat kepadamu. Seakan-akan Nabi Musa itu ingin berkata begini, ya Allah, kami sudah wajar dapat ini rasanya karena kami sudah taubat. Seandainya kami belum taubat, itu memang gak wajar kami dapat. Ya kan? Inna hudna ilaik, kami telah kembali bertaubat kepadamu. Jadi tolong terima ini permintaan kami. Jadi jangan merasa bisa diterima doa Anda kalau Anda belum taubat pada Tuhan. Kalau Anda bergelimang dalam dosa, ya kan? Itu yang kita pahami dari sini. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah menyambut ucapan Nabi Nuh itu dengan menyatakan, siksaku kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Kita lihat dulu. Kita dengar baik-baik. Siksaku kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Siksa, rahmat, wewenang Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Masuk surga wewenang Tuhan. Nah, tapi dia katakan di sini
siksaku saya timpakan kepada siapa yang saya kehendaki. Jadi bisa jadi ada yang dia tidak kehendaki. Ya. Jadi kalau begitu siksa tidak menyeluruh. Ya. Tapi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku menyentuh segala sesuatu. Jadi yang mana lebih luas? Rahmat lebih luas dari siksa Allah. Tidak ada satupun wujud yang tidak dapat rahmat Allah. Semua dapat rahmat Allah. Tetapi siksanya dia timpakan kepada orang yang durhaka, yang dia mau timpakan siksa itu kepadanya. Bisa jadi ada yang durhaka yang dia maafkan. Bisa enggak? Nah, dia nyatakan bahwa saya tidak memaafkan, saya tidak mengampuni yang mempersekutukan aku dan persekutuannya dibawa mati. Selain dari itu, dosa apapun masih bisa saya ampuni. Ya kan? Itu fasa'aktuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Itu saya akan tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang baik hubungannya dengan Allah, memberikan zakat, baik hubungannya dengan sesama manusia, wahum bi ayatina minun, dan mereka itu percaya terus menerus kepada aku. Saya kira itu ya. Baiklah, ibu-ibu udah penasaran nih Pak, ingin bertanya sama Bapak. Saya justru cepat-cepat karena saya lihat sudah penasaran. Baiklah, saya akan berikan kesempatan pada Ibu untuk bertanya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti apakah bentuk kehinaan di dunia yang Allah berikan kepada umat Bani Israel yang pada saat itu mereka menjadikan sapi sebagai Tuhan mereka. Mohon penjelasan dari Bapak Quraisy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.